Tahun 632 Masehi, cahaya kenabian telah padam. Madinah diselimuti duka dan kebingungan setelah wafatnya Rasulullah. Umat yang baru lahir itu berada di ambang ujian terberatnya. Di tengah keguncangan iman dan perebutan kepemimpinan yang nyaris memecah belah kaum Ansar dan Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah, muncullah sosok tenang yang ucapannya menyejukkan sekaligus meneguhkan. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kebijaksanaannya, ia mengingatkan semua pihak tentang persaudaraan dan persatuan, hingga akhirnya ia dibayat sebagai khalifah pertama. Langkah pertamanya sebagai pemimpin langsung diuji. Di hadapan umat yang masih berduka, ia menyampaikan pidato bersejarahnya. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kalimat ini seperti petir yang menyadarkan, mengembalikan akidah umat ke fondasi tauhid yang murni. Ujian berikutnya datang dengan cepat. Sebelum wafat, Rasulullah telah menyiapkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Usama bin Zaid yang masih muda untuk berangkat ke perbatasan Syam. Banyak sahabat, termasuk Umar, menyarankan agar pasukan itu ditahan karena kondisi dalam negeri yang genting. Namun, Abu Bakar berdiri teguh. Dengan tegas ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menurunkan bendera yang telah diangkat oleh Rasulullah." Keputusannya ini menunjukkan komitmennya yang mutlak untuk melanjutkan semua yang telah ditetapkan oleh Nabi, tanpa keraguan. Masa pemerintahannya kemudian diguncang oleh gelombang kemurtadan dan pembangkangan yang dikenal sebagai Perang Riddah. Sebagian suku Arab kembali menyembah berhala, sebagian mengikuti nabi-nabi palsu, dan sebagian lainnya menolak untuk membayar zakat. Ketika ada usulan untuk menoleransi mereka yang hanya menolak zakat, Abu Bakar kembali menunjukkan ketegasannya yang luar biasa. "Demi Allah," katanya, "aku akan perangi siapapun yang membedakan antara salat dan zakat. Jika mereka menolak menyerahkan seekor anak kambing yang dulu mereka serahkan pada Rasulullah, akan kuperangi mereka." Perang Riddah pun berkecamuk, dan dengan pertolongan Allah, Islam terselamatkan dari perpecahan di masa awalnya. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Banyak para penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Atas desakan Umar bin Khattab yang khawatir akan hilangnya Al-Quran, Abu Bakar memerintahkan sebuah proyek monumental, pengumpulan semua tulisan wahyu yang terserak menjadi satu mushaf. Tugas berat ini dipercayakan kepada Zaid ibn Thabit. Inilah fondasi pertama dari penjagaan Al-Quran yang kita kenal hingga hari ini. Meskipun memegang jabatan tertinggi, Abu Bakar tetap hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ia adalah seorang pemimpin yang jika benar meminta dibantu, dan jika salah meminta diluruskan. Masa kepemimpinannya hanya berlangsung 2 tahun, namun dalam waktu singkat itu, ia berhasil menyatukan umat, menegakkan pilar-pilar Islam, dan menjaga warisan kenabian dengan nyawanya. Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat setia, adalah bukti nyata dari keteguhan iman di tengah badai. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat, namun kokoh berakhir, dan wasiatnya menunjuk pada seorang sahabat yang paling ditakuti oleh musuh Islam, namun paling lembut hatinya pada kaum yang lemah, Umar bin Khattab. Sebelum Islam, ia adalah singa Quraisy yang paling keras menentang dakwah. Setelah hidayah menyentuhnya, seluruh kekuatan dan ketegasannya ia wakafkan untuk membela kebenaran. Kini, ia memikul amanah sebagai khalifah kedua. Di bawah kepemimpinan Umar, bendera Islam berkibar di wilayah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. 2 kekaisaran besar dunia, Persia dan Romawi Bizantium, ditaklukkan dalam serangkaian pertempuran bersejarah seperti Yarmouk dan Qadisiyah. Dari Syam hingga Mesir, dari Irak hingga jantung Persia, wilayah Islam meluas dengan kecepatan luar biasa. Namun, Umar menegaskan bahwa penaklukan ini bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk membebaskan manusia dari kezaliman dan membawa cahaya keadilan. Kejeniusan Umar tidak hanya di medan perang, tapi dalam membangun fondasi sebuah negara dan peradaban. Dialah yang pertama kali mendirikan sistem administrasi negara yang disebut Diwan, membentuk sistem peradilan dengan hakim-hakim independen, dan menetapkan kalender hijriyat yang kita gunakan hingga hari ini. Ia membangun kota-kota baru seperti Kufar dan Basra sebagai pusat administrasi dan militer. Ia adalah seorang arsitek peradaban sejati. Namun, di balik semua pencapaian besar itu, terdapat pribadi Umar yang sesungguhnya, seorang pemimpin yang rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa takut musuh kepadanya. Di malam hari, saat rakyatnya terlelap,
ia berpatroli sendirian di jalanan Madinah. Suatu malam, ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah tenda. Ia menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Tanpa berkata apa-apa, Umar bergegas ke Baitul Mal, memikul sendiri sekarung gandum di punggungnya, dan memasak untuk keluarga itu hingga mereka kenyang. Ketika Hormuzan, jenderal Persia yang kalah, dibawa ke Madinah, ia membayangkan akan bertemu seorang kaisar di istana megah. Namun, ia justru menemukan sang khalifah tertidur di bawah pohon kurma dengan pakaian penuh tambalan. Puncak kepemimpinannya teruji saat tahun abu-abu, musim paceklik dan kelaparan hebat. Umar bersumpah tidak akan makan daging atau makanan lezat lainnya sampai seluruh rakyatnya bisa makan dengan layak. Ia hidup sama menderitanya dengan rakyat jelata. Rasa tanggung jawabnya begitu besar hingga ia berkata, "Seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan menanyakannya kepadaku." 10 tahun, ia memimpin dengan keadilan mutlak. Namun, di puncak kejayaan itu, saat sedang mengimami salat subuh, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'at menikamnya dengan belati beracun. Umar bin Khattab pun wafat sebagai syahid, meninggalkan warisan kepemimpinan yang menjadi standar emas sepanjang sejarah. Ia adalah bukti bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang kemegahan, tapi tentang pelayanan dan rasa takut kepada Sang Pencipta. Setelah era kepemimpinan Umar yang adil, estafet kekhalifahan Islam dilanjutkan oleh sosok yang dikenal dengan kelembutan, kedermawanan, dan rasa malunya yang luar biasa, Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat senior, saudagar sukses, yang hartanya diberkahkan untuk perjuangan Islam dan satu-satunya sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah, membuatnya digelari Zunnurain atau pemilik 2 cahaya. Di masa damai pemerintahannya, pencapaian terbesar Utsman adalah proyek abadi yang menjaga kemurnian Islam hingga akhir zaman, standarisasi mushaf Al-Quran. Menyikapi perbedaan cara baca Al-Quran di berbagai wilayah yang dapat memicu perpecahan, Utsman membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Said Ibn Thabit. Dengan cermat, mereka mengumpulkan, memverifikasi, dan menyusun satu versi mushaf standar. Utsman berkata, "Sesungguhnya Allah menyatukan umat ini dengan Al-Quran." Mushaf yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani ini kemudian disalin dan dikirim ke seluruh penjuru negeri Islam, menjadi pedoman tunggal yang menyatukan umat. Tak hanya itu, Utsman adalah pemimpin yang visioner. Menyadari ancaman dari kekuatan Romawi di lautan, beliau membangun armada laut pertama dalam sejarah Islam, sebuah langkah strategis yang melindungi wilayah pesisir dan membuka jalan bagi penyebaran dakwah di seberang lautan. Perekonomian umat pun diperkuat di bawah kepemimpinannya yang bijaksana. Namun, masa tenang itu tidak berlangsung selamanya. Ujian terberat datang dari dalam. Fitnah politik dan provokasi dari kelompok yang tidak puas mulai menyebar, menuduh Utsman melakukan nepotisme dan salah urus. Api hasutan ini membesar hingga sekelompok pemberontak datang dari Mesir dan mengepung rumahnya di Madinah. Dalam situasi genting ini, Utsman menunjukkan puncak kesabarannya. Ia menolak untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan para pemberontak, karena tidak ingin menumpahkan darah sesama muslim di kota suci Rasulullah. Ia memilih untuk menanggung sendiri kesaliman itu. Dalam kesehariannya, Utsman adalah teladan kezuhudan. Meski seorang khalifah, ia hidup sederhana, sering beribadah malam, dan hatinya terpaut pada Al-Quran. Hingga pada hari tragis itu, saat para pemberontak berhasil menerobos masuk, mereka menemukan sang khalifah sedang khusyuk membaca Al-Quran. Dalam keadaan berpuasa, dan tengah membaca kalam suci, Utsman bin Affan wafat sebagai syahid. Kesabarannya menjadi teladan abadi tentang kepemimpinan yang mengutamakan persatuan di tengah badai fitnah. Warisan terbesarnya, Al-Quran yang terjaga dalam satu mushaf, akan selalu menjadi cahaya bagi umat Islam selamanya. Setelah wafatnya Utsman bin Affan dalam sebuah tragedi, Madinah dilanda kekacauan. Umat Islam berada di ambang perpecahan, tanpa pemimpin yang diakui semua pihak. Di tengah krisis inilah, para sahabat mendesak Ali bin Abi Thalib untuk mengambil alih kepemimpinan. Ali, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, yang sejak kecil tumbuh dalam asuhan wahyu, dikenal sebagai gerbang kota ilmu, seorang pejuang tak tertandingi, sekaligus cendekiawan yang mendalam. Dengan berat hati, ia menerima amanah berat itu, menjadi khalifah keempat. Namun, masa pemerintahan Ali tidaklah mudah. Ia mewarisi sebuah negara yang terkoyak oleh fitnah besar. Tugas pertamanya adalah memulihkan ketertiban,
Namun tuntutan untuk segera menghukum pembunuh Utsman datang dari berbagai penjuru, terutama dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang kuat. Ali berpendapat bahwa stabilitas negara harus didahulukan sebelum pengadilan dapat ditegakkan, sebuah sikap yang menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik. Puncak dari ketegangan ini adalah terjadinya Perang Jamal dan Perang Sifil, pertempuran tragis yang melibatkan sesama sahabat Nabi. Demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dalam Perang Siffin, Ali menerima usulan untuk berdamai melalui arbitras atau tahkim. Keputusan ini, meskipun mulia, justru melahirkan masalah baru. Sekelompok pengikutnya yang ekstrem menolak keras keputusan itu. Mereka menyatakan bahwa hukum hanya milik Allah dan memisahkan diri dari barisan Ali. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai kaum Hawari. Ali kini menghadapi musuh dari dua arah, dari luar dan dari dalam barisannya sendiri. Ia terpaksa harus memerangi kaum Hawari yang menebar teror dan kekacauan. Di tengah badai politik dan peperangan yang tak henti-hentinya, Ali tetap menunjukkan teladan kepemimpinan. Ia hidup sangat sederhana, menolak kemewahan istana, dan sering turun langsung ke pasar untuk memastikan keadilan berjalan. Suratnya kepada Malik al-Asta, gubernurnya di Mesir, menjadi dokumen abadi tentang prinsip keadilan, welas asih, dan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Namun, takdir berkata lain, kebencian kaum Hawari tak pernah padam. Pada suatu subuh di bulan Ramadan, ketika Ali bin Abi Thalib sedang berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat, seorang ekstremis Hawari bernama Abd al-Rahman ibn Muljam menyerangnya dengan pedang beracun. Sanksinya padang pasir, gerbang kota ilmu itu, akhirnya wafat sebagai syahid. Kepemimpinannya yang singkat dipenuhi ujian berat, namun warisannya tentang keberanian, ilmu, keadilan, dan pengorbanan untuk persatuan umat tetap menjadi cahaya yang tak pernah padam dalam sejarah Islam.